Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalian Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahya Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Dikayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulung Wahyuningsi. Saya dari kelompok 1. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang etos kerja dan entrepreneur. Yang pertama atau latar belakang dari etos kerja, yaitu etos kerja dalam arti luas, menyangkut akan akhlak dalam pekerjaan. Untuk bisa menimbang bagaimana akhlak seseorang dalam bekerja sangat tergantung dari cara melihat arti kerja dalam kehidupan, cara bekerja dan hakikat bekerja. Dalam Islam, iman banyak dikaitkan dengan amal. Dengan kata lain, kerja yang merupakan bagian dari amal tak lepas dari kaitan iman seseorang. Idealnya, semakin tinggi iman itu, maka semangat kerjanya juga tidak rendah. Ungkapan iman sendiri berkaitan tidak hanya dengan hal-hal spiritual, tetapi juga program aksi. Terjadinya kegagalan pada model pembangunan pada masa lalu menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai suatu proses yang populis. Konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan, dengan mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyat kecil. Dari latar belakang tersebut, maka ada pun rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa pengertian dari etos kerja? Yang kedua, apa pengertian rezeki menurut Islam? Yang ketiga, apa saja yang menjadikan sumber rezeki? Yang keempat, bagaimana pembagian rezeki? Kelima, apa tujuan, manfaat, hikmah dalam berusaha? Yang keenam, apa saja jenis-jenis usaha? Yang ketujuh, apa pengertian entrepreneurship? Yang kedelapan, apa yang dimaksud hakikat nilai kewirausahaan? Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan-tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian etos kerja dan rezeki. Kedua, mengetahui tentang pembagian rezeki. Ketiga, agar pembaca dapat mengetahui manfaat dan jenis-jenis usaha. Keempat, mengetahui pengertian entrepreneurship dan hakikat nilai kewirausahaan. Yang pertama, pengertian etos kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi, pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai kerja. Sedangkan etos kerja Muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai sesuatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Etos kerja Muslim didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah
Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pekerjaan itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri dan menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia. Setiap muslim selayaknya tidak asal bekerja, mendapat gaji, atau sekedar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran. Karena kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid dan tanggung jawab merupakan salah satu ciri yang khas dari karakter atau kepribadian seorang muslim. Pengertian rezeki menurut Islam. Rezeki dalam Islam bukan semata harta dan benda, apalagi yang semata-mata karena hasil usaha atau kerja manusia. Rezeki dalam Islam melingkupi semua apa yang ada dalam kehidupan manusia, berupa waktu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, istri, anak, orang tua, tetangga, teman, lingkungan, hujan, tanaman, hewan piaraan, dan masih banyak sekali yang lainnya. Itulah mengapa Allah mengingatkan manusia bahwa nikmat atau rezeki Allah terhadap manusia sungguh tidak akan pernah bisa dihitung. Sebab Allah telah menyediakan untuk umat manusia apa saja yang manusia perlukan pada segala situasi dan kondisi. Telah dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya, sumber rezeki. Sumber rezeki ini dibagi menjadi 8. Untuk yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Yang kedua, rezeki karena usaha. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Yang keempat, rezeki tak terduga. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Yang keenam, rezeki karena menikah. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Dan yang terakhir yaitu rezeki karena sedekah. Pembagian rezeki untuk yang pertama, rezeki tingkat pertama yang dijamin oleh Allah telah diterangkan dalam Quran Surah Hud ayat 6 yang artinya tidak suatu binatang pun termasuk manusia yang bergerak di atas bumi ini yang dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya Allah akan memberikan makan, minum untuk makhluk hidup di dunia ini. Ini adalah rezeki dasar yang terendah, seperti kita lihat orang-orang yang tinggal di hutan. Mereka bisa tetap hidup tanpa ilmu-ilmu dari Al-Quran. Mereka hidup sesuai dengan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. Sama dengan binatang-binatang dan makhluk Allah lainnya. Mereka tahu mencari makan, tahu berkembang biak, dan tahu melahirkan anak-anaknya, dan tahu menjaga diri dari mangsanya. Itulah fitrah dasar dari Allah. Yang kedua, rizki tingkat kedua telah diterangkan dalam Quran Surah An-Najm ayat 39 yang artinya, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jika ia bekerja 2 jam, dapatlah hasil yang 2 jam. Jika kerja lebih lama, lebih rajin, lebih berilmu, dan lebih bersungguh-sungguh, ia akan mendapat lebih banyak. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mendapatkan rezeki lebih banyak, ia haruslah belajar lebih banyak dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak pandang apakah orang itu beriman atau kafir. Itulah keadilan Allah terhadap makhluknya.
Yang ketiga, rizki tingkat ketiga telah diterangkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan mengubah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah rezeki yang disayangkan Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur dan dapat merasakan kasih sayang Allah. Sebagai contoh, orang yang pandai mensyukuri, berterima kasih atas bantuan orang lain, akan mudah mendapat bantuan lainnya sebagai tambahan. Tapi, jika ia tidak pandai mensyukuri atau tidak pandai berterima kasih akan bantuan yang sudah diterimanya, maka ia tidak akan dapat pertolongan lagi. Hidupnya akan susah lagi. Bukan Allah yang menghendaki, tapi ia sendiri yang tidak pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan mendapat rezeki yang lebih banyak. Janji Allah tidak meleset sedikit pun. Orang yang pandai bersyukurlah yang dapat hidup bahagia, sejahtera, dan tentram. Usahanya akan sangat sukses karena Allah tambahkan selalu. Telah diterangkan dalam Quran surah Luqman ayat 12 yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, rezeki keempat untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Peringkat rezeki yang keempat ini adalah rezeki yang istimewa. Tidak semua orang bisa meraihnya. Orang istimewa ini atau muttaqun adalah orang yang benar-benar dicintai dan dipercaya oleh Allah untuk memakmurkan atau mengatur kekayaan Allah di bumi ini. Banyak pakar mengatakan bahwa rezeki yang tidak terbatas itu didapatkan dengan berwirausaha, suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sekiranya dalam suatu negeri terdapat banyak orang bertakwa dan orang-orang yang sukses berwirausaha, maka negeri itu akan makmur, lapangan kerja terbuka. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Rezeki yang keempat ini amat istimewa. Tidak semua orang yang bisa menerimanya, kecuali orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa ini di dunia mereka mendapat kemudahan atau sukses dari Allah, dan di akhirat mereka mendapatkan surga pula. Di sini telah diterangkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 45 yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. 3. Usaha. Adapun manfaat hikmah berusaha, di antaranya sebagai berikut. 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan. 2. Memenuhi nafkah keluarga. 3. Memenuhi hajat masyarakat. 4. Menjadi sarana ibadah. 5. Sodako. 6. Menolak kemungkaran. Adapun jenis-jenis usaha. Pada tahun 2002, Robert Kiyosaki menemukan rumus cash flow kuadran. Pada intinya mengelompokkan jenis usaha untuk mendapatkan kekayaan. Dari penelitian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Employee atau karyawan. Jenis usaha ini banyak sekali menggunakan karyawan baik dalam produksinya maupun dalam distribusinya. 2. Self-employed.
Jenis usaha ini adalah usaha-usaha atau bekerja secara profesional yang bertumbuh pada kemampuan sendiri, misalnya akuntan, pengacara, notaris, dokter spesialis, artis, pengusaha yang tidak mempunyai sistem, dan lain-lain. Berusaha pada sektor ini dibutuhkan waktu yang lama untuk menjadi profesional, minimal 10-15 tahun. 3. Bisnis. Jenis usaha ini adalah upaya membangun usaha dengan sistem yang akan bekerja untuk dirinya. 4. Investor. Pada jenis usaha ini, uang yang bekerja untuk Anda sebagai investor, contohnya sebagai 4. Investor. Pada jenis usaha ini, uang yang bekerja untuk Anda sebagai investor, contohnya seperti deposito di bank, saham, dan lain-lain. Jenis usaha ini harus memiliki uang besar terlebih dahulu, dan untuk kerugiannya hampir sama dengan bisnis. 4. Entrepreneurship. Entrepreneurship adalah seorang yang memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan, serta kebebasan pribadi atas usahanya tersebut. Hakikat nilai kewirausahaan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, inovasi adalah bertindak melakukan sesuatu yang baru. Wira swasta jika dicari asal katanya. Wira berarti utama, gagah, luhur, teladan atau pejuang. Swa berarti sendiri, sta berarti berdiri. Wira swasta atau wira usaha berarti pejuang yang gagah, berani, hebat, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha karena ia mampu berdiri sendiri di atas kemampuan sendiri. Bagi ahli ekonomi, wirausaha adalah seseorang yang mengorganisasikan sumber-sumber tenaga kerja, material, dan aset sehingga dapat menghindari perubahan. Karakteristik kewirausahaan. Karakter tersebut antara lain: 1. Sifat instrumental. Dia dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya demi tercapainya tujuan pribadi dalam berusaha. 2. Sifat prestatif. Dia dalam berbagai situasi selalu tampak lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang tercapai sebelumnya. 3. Sifat keluasan bergaul. Dia selalu berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antara manusia. Dia aktif bergaul, membina kenalan-kenalannya dan mencari kenalan baru, serta berusaha untuk dapat terlibat dalam mereka yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai kewirausahaan. Sujuti membagi nilai-nilai kewirausahaan dalam dua dimensi, yaitu 1. Pasangan sistem nilai kewirausahaan yang berorientasi materi dan non-materi. 2. Nilai-nilai yang berorientasi pada kemajuan dan nilai-nilai kebiasaan. Penerapan masing-masing nilai tergantung fokus dan tujuan masing-masing wirausaha. 4 nilai dengan orientasi dan ciri masing-masing dengan adalah sebagai berikut. 1. Wirausaha yang berorientasi kemajuan untuk memperoleh materi. Ciri-cirinya pengambil resiko, terbuka terhadap teknologi, dan mengutamakan materi. 2. Wirausaha yang berorientasi pada kemajuan tetapi bukan untuk mengejar materi. Wirausaha ini hanya mewujudkan rasa tanggung jawab, pelayanan, sikap positif, dan kreativitas. 3. Wirausaha yang berorientasi pada materi dengan berpatokan pada kebiasaan yang sudah ada, misal perhitungan usaha dengan kira-kira, sehingga menghadap ke arah tertentu, aliran Feng Shui supaya berhasil.
Wirausaha yang berorientasi pada non materi, bekerja berdasarkan kebiasaan dan biasanya tergantung pengalaman, berhitung dengan menggunakan mistik, paham etnosentris dan taat pada tata cara leluhur. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, seruan akan etos dalam Islam sebenarnya sudah banyak diungkapkan berbagai ayat Al-Quran atau diuraikan hadis. Kini saatnya menyadari makna al-ihsan itu, sehingga dari kesadaran yang berdasarkan pengetahuan itu akan lahir sebuah budaya yang melihat pekerjaan sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran dari papan di atas, maka penulis memberikan saran: 1. Untuk melatih berusaha, dapat memulai dari hal kecil. Untuk itu, sebaiknya kita melatih mulai sekarang. 2. Dalam berusaha, hendaknya usaha maksimal supaya hasilnya juga maksimal. Untuk itu, sebaiknya kita melatih diri kita agar selalu maksimal dalam berusaha. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.